Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupdate hasil pembuahan dengan metode aplikasi paclobutazol dan gibberellin. Dan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang pernah kami upload. Seperti ini judulnya. Link video tersebut nanti akan kami tampilkan dalam deskripsi. Dan ini merupakan kondisi 3 minggu yang lalu, di mana calon bunga sudah mulai muncul. Hasil dari pembuahan dengan metode pemberian paclobutazol dan gibberellin. Dan ini adalah kondisi sekarang. Kami pastikan ini adalah ranting dan tanaman yang sama. Selain update perkembangan dari video sebelumnya, kami juga ingin melakukan pembahasan terkait kelebihan dari metode pembuahan ini dan juga beberapa kesimpulan hasil dari pengamatan kami selama 3 minggu ke belakang. Selain itu, kami juga ingin membandingkan hasil pembuahan dengan metode lainnya. Baik, langsung saja kami mulai. Ini adalah update dari video kami sebelumnya. Tanaman terlihat tampak sehat. Kami pastikan ini adalah tanaman yang sama dengan video sebelumnya. Dan ini penampakan pertumbuhan dari bunga yang 3 minggu yang lalu masih terlihat sangat kecil. Tumbuh cukup terlihat sehat, meskipun ini berada dalam planter bag volume 50 liter. Kami perlihatkan dari sisi yang lain, ini tampak jelas pertumbuhan dari bunga yang cukup sehat. Dan setelah kami perhatikan, tingkat kerontokannya itu sangat minim. Sebelum kami perlihatkan calon bunga yang muncul di batang lain, kami akan perlihatkan keseluruhan dari tanaman. Sekali lagi, menurut kami, tanaman ini cukup sehat, daunnya lebar dan hijau. Untuk daun, memang tidak banyak karena sebagian kami pangkas. Dan mari kami tunjukkan beberapa cabang lain yang sedang membawa bunga. Ini adalah cabang yang tadi. Kita urut. Nah, dari sini terlihat, ini sudah terlihat beberapa calon buah atau calon bunga meskipun masih kecil. Kami coba perjelas. Untuk bagian atas juga sudah tampak jelas terlihat calon-calon bunga yang keluar di ruas-ruas tangkainya. Terlihat masih kecil karena memang ini adalah bunga susulan, dimana menurut pengamatan kami untuk cabang atau ranting sebelah sini, respon dari pemberian gibberellin tidak sama dengan ranting yang satunya yang berbuah lebih dulu. Sebelumnya kami ingin flashback ke belakang. Metode pembuahan pada tanaman ini adalah penggabungan antara paclobutazol dengan ZPT dari golongan gibberellin, di mana dua komponen tersebut mempunyai sifat antagonis atau saling melemahkan. Namun jika diaplikasikan pada saat yang tepat, maka dua komponen tersebut akan saling bersinergi atau saling menguatkan. Sinergi di sini yang kami maksud adalah saling bekerja sama untuk mengeluarkan bunga pada tanaman ini. Lalu apa saja kelebihan treatment pembuahan dengan metode ini? Menurut pengamatan kami, kelebihan yang pertama adalah keluarnya bunga relatif lebih cepat. Ini berdasarkan hasil uji coba dari video sebelumnya, di mana bunga keluar 6 minggu pasca aplikasi. Kelebihan yang kedua adalah pertumbuhan calon bunga, dalam hal ini adalah pembesaran bunga, relatif lebih cepat. Di samping itu, buah atau calon bunga tidak mudah rontok. Kelebihan selanjutnya adalah keluarnya bunga atau munculnya bunga itu serentak hampir terjadi pada semua ranting tanaman. Untuk kelebihan yang ketiga, kami coba perlihatkan beberapa ranting yang hampir semua membawa calon bunga ataupun calon buah. Kami mulai di batang utama, ini justru di bagian ujung keluar calon bunga. Bunganya sudah terlihat cukup jelas. Kemudian coba kami perlihatkan bagian bawah. Ini ada bunga. Meskipun belum terlalu jelas, cuma secara kasat mata ini udah sangat jelas keluar bunga. Untuk ranting yang sebelah sini, tadinya ini sudah keluar bunga. Kami coba perlihatkan bunga sebelumnya. Dan ini adalah penampakan bunga sebelumnya. Namun saat ini rontok. Penyebab kerontokannya adalah posisinya karena emang relatif tidak aman di dekat jalanan. Bukan karena rontok dengan sendirinya. Kami lanjut untuk perlihatkan ranting yang lain yang membawa bunga. Untuk ranting ini sudah cukup terlihat jelas calon bunga yang keluar, berada di bagian tengah dan juga berada di bagian ujung ranting. Dan jika dilihat kasat mata langsung, ini ruas-ruas itu terlihat akan muncul calon bunga. Beberapa ranting kami lakukan pengikatan antisipasi tumbuhnya bunga atau buah semakin membesar sehingga dikhawatirkan nanti terjadi patah. Satu-satunya ranting atau cabang yang belum mengeluarkan calon bunga ini adalah cabang yang ini. Dari batang pangkal cabang sampai dengan bagian ujung memang masih belum terlihat calon bunga yang keluar. Dan prediksi kami ini dikarenakan ini adalah sambungan baru, sambungan paling baru atau paling muda di antara cabang yang lain.
Dan ini kami perjelas sambungan atau bekas sambungan dari cabang ini. Tambahan informasi, tambulang pot dari jenis jambu air ini kami pasangkan beberapa varietas dengan beberapa metode sambung susu, maksud kami sambung sisip, kemudian model V. Dan ini bekas sambungan dari cabang ini. Cabang lainnya ini juga sambungan. Ini lebih dulu di antara cabang yang belum berbuah tadi, dicirikan sambungannya hampir sudah tidak ketara. Jadi kesimpulan awal kami untuk ranting yang masih belum mengeluarkan bunga atau mengeluarkan buah, dikarenakan usianya masih relatif muda. Adapun dasar kesimpulan kami adalah cabang-cabang lain yang usia sambungannya lebih dulu itu mengeluarkan bunga, dan hanya sambungan muda atau sambungan susulan yang sampai saat ini masih belum terlihat mengeluarkan calon bunga. Lalu bagaimana perbandingannya dengan metode pembuahan yang lain? Sebelum melakukan treatment pembuahan dengan penggabungan antara Paklo dan Gibberellin, kami juga melakukan treatment pembuahan dengan metode stres air. Dan ini kami perlihatkan hasil stres air pada jambu air pula. Tata cara secara detail sudah pernah kami upload seperti ini judulnya. Linknya nanti kami tampilkan dalam deskripsi pula. Kami coba perlihatkan beberapa calon buah ataupun buah yang dibawa oleh tanaman ini. Jika dibandingkan dengan jambu air yang tadi, ini menurut kami calon buahnya atau calon bunganya masih kalah. Meskipun bunganya itu keluar hampir di setiap cabang, namun titik lokasinya masih kalah dengan yang jambu air yang pertama tadi. Kemudian ini sangat rentan rontok. Ini kami perlihatkan bekas tangkai yang rontok. Sementara garis tunas atau ketiak daun di sini agak jarang calon bunganya. Di batang ini hanya di bagian pangkal, kemudian ada di bagian ujung itu ada keluar calon bunga. Itu pun terjadi kerontokan. Ini penampakan beberapa calon buah yang rontok. Metode pembuahan dengan stres air memang merupakan metode yang paling hemat. Namun sisi kelemahannya adalah bunga yang keluar tidak terlalu lebat, mudah rontok, dan kondisi tanaman biasanya itu terlihat agak kurang sehat. Berbeda bunga yang keluar hasil aplikasi dari Paklo dan Gibberellin, bunga keluar serempak dan minim terjadi kerontokan. Sekali lagi, menurut pendapat kami, Paklobutazol bukanlah hormon untuk pembungaan, melainkan zat menghambat yang efeknya akan menghambat pertumbuhan dari tanaman dan memblokir adanya Gibberellin. Kemudian efek dari penghambatan pertumbuhan tersebut memang dominan mengeluarkan calon bunga ataupun calon buah. Namun sebenarnya hormon yang berperan untuk memunculkan bunga bukanlah hormon dari Paklobutazol, melainkan dari Gibberellin, di mana Gibberellin lah yang mengatur cadangan makanan yang berlebih pada suatu tanaman efek dari penghambatan pertumbuhan untuk diatur menjadi calon bunga ataupun diatur untuk pertumbuhan kembali. Sekali lagi, statement tersebut adalah pendapat kami atau versi kami, versi Damar Permagarden setelah kami melakukan beberapa uji coba terkait hormon tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.